Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sepertinya merespon betul soal pengaduan Vena Melinda beberapa waktu lalu perihal perubahan sikap dua buah hatinya yang mendadak menolak bertemu dengan dirinya. Kemarin KPAI memanggil Ivan Fadila Sujoko selaku suami juga ayah bagi dua jagoan mereka terkait laporan istrinya itu. Dari hasil pertemuan pertama sama Mbak Vena mengenai laporan ke sini loh. Jadi ya tadi kita coba bertukar pikiran lah intinya dengan pihak KPAI bagaimana yang terbaik untuk anak, apa yang harus kita lakukan untuk mereka, intinya itu. Alasan Vena melibatkan KPAI dikarenakan sulitnya ia menemui dua anak laki-laki mereka yang tengah beranjak dewasa. Vena juga menduga kalau perubahan sikap anak-anaknya itu dikarenakan pengaruh dari luar. Pernyataan Vena ini membuat Ivan gerah dan merasa disudutkan dengan argumen yang dilontarkan Vena. Nah, dengan adanya laporan kemarin kan agak sulit gitu loh, karena ada indikasi bahwa katanya saya mempersulit atau menghalang-halangi anak untuk bertemu. Kenyataannya tidak seperti itu gitu loh. Jadi yang benar saya sangat membebaskan kapanpun anak ini merasa nyaman untuk ikut sama, kapan ikut sama mamanya atau kapan ikut sama papanya. Saya berkesimpulan ini bukan karakter Feral, ini bukan karakter Atala, ini karakter siapa saya nggak tahu. Karena saya kenal anak saya lebih daripada siapapun. Sekarang tiba-tiba menjadi orang yang kalau saya ajak bicara banyak rahasianya, itu terakhir. Kemudian kalau saya tidak menuruti misalkan satu keinginannya, bisa marah sekali. Itu contoh yang ringan. Kegelisahan Vena terhadap buah hatinya tak hanya pada perubahan sikap. Sulitnya menemui mereka di tempat tinggalnya yang baru di sebuah apartemen di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan juga dirasakan oleh Vena. Bahkan untuk menemui dua anak mereka, Vena merasa seperti bola pingpong. Mulai dari alasan yang tak lagi menempati unit yang lama, hingga susahnya menangkap sinyal ponsel. Ivan sendiri memiliki alasan soal kenapa dirinya pindah ke unit yang baru. Benarkah Ivan sengaja melakukan itu karena terganggu dengan orang suruhan Vena yang kerap menyelinap masuk ke apartemennya? Kalau ketemu sama Feral sama Atala ya memang agak susah ya sekarang, karena katanya apartemennya kan sinyal nggak bagus. Jadi kalau nelpon Atala mau kasih makanan ya paling gampang sebenarnya kalau sinyal nggak bagus, telepon ke Atala ya harusnya lewat reception kan. Saya nanya reception bingung, unit mana yang bisa dihubungi, kata receptionnya nggak tahu, Pak Ivan udah pindah. Saya tanya sama Atala sama Feral, mereka bisa benar-benar merahasiakan unit. Tanya sama Mas Ivan, kemana unitnya, nggak dikasih tahu. Saya hanya mau nanya unitnya, dia bilang, buat apa? Ini kan privasi saya. Pasti ada kronologisnya, kenapa hal itu terjadi gitu loh. Saya kan pindah kamar terus terang, karena kemarin sebelumnya tempatnya lebih kecil gitu loh. Sekarang paling nggak mereka punya kamar sendiri-sendiri. Terus kemarin agak terganggu dengan perilaku dari suruhannya Mbak Vena yang selalu tanpa mengkonfirmasi, melihat situasi, tiba-tiba datang ke atas dengan menyelinap dan menggedor pintu. Ivan dan Vena memang tengah menunggu nasib perkawinan mereka yang sampai kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ironis memang, jika seorang ibu mendapat kendala untuk menemui buah cintanya. Apakah Vena telah menemui jalan buntu atas upayanya untuk bisa bertemu buah hatinya hingga harus menyuruh orang untuk menyelinap masuk ke apartemen Ivan yang masih berstatus suaminya? Itu supirnya, supirnya kebetulan waktu itu, jadi bolak-balik bisa ke atas gitu loh. Saya lebih berharap begini loh. Kita jangan mengharapkan anak untuk mengerti keinginan kita gitu loh. Tapi saya lebih berharap kalau gimana kita bisa mengerti apa keinginan anak.
Sebenarnya itu alasan ya. Sekarang gini loh, nggak bisa juga kan orang mau naik ke atas itu seenaknya. Nggak bisa kan Mbak, apartemen tuh nggak bisa orang naik ke atas seenaknya. Kalaupun tahu nomor kamar, paling hanya bisa Mbak ke resepsionis, tolong telepon kamar nomor segini gitu, karena saya mau jemput. Sudah, kalaupun misalnya harus tunggu ya terpaksa nunggu. Kalaupun ditelepon lagi, kayaknya itu bukan hal yang ini ya, yang prinsip sampai membuat si ibu tidak boleh bertemu sama anak gitu. Sebagai lelaki yang masih berstatus suami, Ivan juga memaklumi jika ikatan batin antara ibu dan anak sampai kapanpun tidak akan pernah terkikis. Ivan berdalih pertemuan Vena tidak akan sulit jika Vena melakukan komunikasi pada anak-anaknya. Sayangnya, Vena pun berkilah jika dirinya sangat sulit mendapat respon tiap kali melakukan panggilan melalui telepon ataupun pesan singkat yang sudah ia kirimkan. Kalau memang mau datang kan ada telepon, anak-anak juga pegang 2 handphone semuanya. Terus saya juga ada, saya selalu sampaikan apa pesan yang disampaikan Mbak Vena ke anak-anak. Dan anak-anak juga selalu terima kok pesan-pesan yang disampaikan Mbak Vena. Saya masih bisa SMS sama Vero sampai kalau nggak salah itu Selasa pagi kemarin, katanya dia sakit gitu. Dan habis itu saya tidak bisa lagi menghubungi Vero sama Atala, saya SMS nggak dibales sampai hari ini. Sampai tadi pun saya minta Mas Ivan saya kangen sama Vero, Atala, Vero udah sembuh belum, katanya sakit dan lain sebagainya. Itu tidak ada respon sampai detik ini, tidak dibales SMS saya. Palu hakim memang belum memutuskan soal gugatan cerai yang diajukan Vena, termasuk soal hak asuh anak-anak mereka. Jika saat ini 2 anak mereka di bawah pengasuhan Ivan, menurut kuasa hukum Ivan itu karena sejak menggugat cerai, Vena tidak menuntut soal hak asuh 2 anaknya. Lantas bagaimana pula perihal kabar yang mengatakan jika ada orang lain yang kini hadir dalam kehidupan pribadi Vena yang disebut-sebut bernama Heri Lontung Siregar yang notabene adalah rekan satu komisi Vena Melinda. Permintaan dari Pak Ivan melalui kami supaya dia ditetapkan sebagai wali itu semata-mata karena kepentingan hukum, karena ibunya yang menurut undang-undang lebih tepat sebagai wali dan ibu Vena tidak meminta, maka ya bapaknya lah yang meminta. Itu yang menjadi dasar. Jadi bukan berarti dengan ditetapkan sebagai wali lalu putus hubungan, itu tidak ada niatan. Dari awal Mbak Vena nggak masukin kan nggak ada tarik-tarikan, semua diserahkan kepada si anak. Kalaupun ada permasalahan nanti minta KPAI, minta mediasikan, ada permasalahan apa ya kan. Tapi nggak perlu tarik-tarikan di pengadilan kayak gini. Nanti anak disuruh milih, mau milih siapa, bapak atau ibu. Ngebatin nggak tuh anak? Itu tujuan Mbak Vena dari awal mulia, bukan Mbak Vena nggak mau ngasuh. Kalau gosip ya soal pil itu saya boleh bilang di sini itu tidak benar. Tidak ada pil ya. Mbak Vena itu tidak punya dia. Saya kenal. Baik sosoknya. Perceraian bukanlah masa untuk memutus tali silaturahmi. Dan korban dari perceraian adalah anak, karena mereka mesti dihadapkan pada sebuah kondisi ketimpangan. Sebagai anak, 2 jagoan Vena dan Ivan ini ternyata berusaha ingin menyatukan kembali cinta kedua orang tuanya. Akankah usaha ini mampu merajut cinta mantan pasangan abang dan none Jakarta ini? Pernah satu kali anak gitu loh, waktu itu diajak nginep di tempatnya mamanya, terus dia bilang ya aku mau deh nginep sini tapi papa juga kesini ya, katanya gitu loh. Jadi ada gitu loh, ini mereka usaha mereka untuk menyatukan kita ya. Tapi sekali lagi itu kan kembali sebenarnya masalah itu adalah masalah antara orang tua kita berdua gitu loh. Anak-anak ini boleh dibilang mereka sebagai penderitanya, jadi akibat korban daripada masalah kita. Malaikat juga tahu siapa